Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih sama Dewi yang kece badai. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Nah, kali ini kita bakal ngelanjutin cerita sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya buat klik tombol like, subscribe, dan tulis komentar kalian di bawah. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar makin rame. Dukungan kalian berarti banget buat Dewi, oke? Udah pada siap? Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi yuk, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Siapin cemilan, atur posisi yang nyaman, dan mari kita mulai. Bermadukan Jin, bagian 10, ditulis oleh Dewi SMD. Pagi yang cerah itu terasa berbeda. Udara masih mengandung dingin sisa malam. Namun semangat Daryat sudah berkobar sejak sebelum subuh. Ia sudah mandi, merapikan rambut, bahkan mengenakan baju terbaik yang ia miliki. Bukan pakaian mahal hanya kemeja abu-abu yang warnanya mulai pudar, tapi hari ini ia merasa seperti seorang laki-laki yang hendak membuka lembaran hidup baru. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Rahmah, ia telah membeli sebuah jongkok sayur di pasar terdekat. Sebuah langkah yang menurutnya akan mengembalikan harga diri keluarga mereka. "Akang mau kemana?" tanya Rahmah sambil menata sarapan sederhana di atas tikar lusuh. Nasi, tempe goreng, dan sambal yang ia buat dengan penuh kasih. Kedua anaknya Sari dan Reka sudah duduk menunggu. Kaki mereka berayun-ayun kecil. "Akang mau ke pasar?" jawab Daryat sambil mengancingkan kemejanya. "Hari ini Akang mulai berjualan. Sekalian antar Sari ke sekolah. Sebentar lagi Udin juga datang. Akang mau beli motor bekas dari dia." Jawabannya panjang, cepat, dan langsung sekaligus. Seolah semua keputusan itu sudah ia buat beberapa hari sebelumnya. Teratur dan meledak begitu saja pagi ini. Rahmah terdiam sejenak. Lagi-lagi kejutan. Lagi-lagi sesuatu yang sampai di telinganya tanpa rencana atau diskusi. Ia tidak tahu seberapa banyak tabungan yang Daryat miliki. Tidak tahu dari mana uang itu datang. Tetapi ia juga tidak ingin memperumit pagi. Untuk apa? Toh, suaminya sedang mencoba bangkit, sedang mencoba memperbaiki keadaan. Ia tersenyum kecil, mencoba meredam gundah yang mendesak di dadanya. "Kalau begitu, hati-hati ya, Kang," ucapnya lembut. Tak lama kemudian, sebuah sepeda motor terparkir di halaman rumah mereka. Motor bekas, memang, tapi bukan motor murahan. Warnanya hitam, meski ada beberapa gores kecil sana-sini. Namun bagi keluarga ini, motor itu seperti sebuah keajaiban yang jatuh dari langit. Sari dan Reka langsung berlari menghampiri, saling dorong karena berebut jeti yang pertama menyentuh joknya. "Ya Allah, beneran punya kita," seru Reka tak percaya. Sari memegang setang motor itu, matanya berbinar. "Mulai sekarang, teman-teman nggak akan hina kita lagi ya, Dek. Kita juga bisa naik motor ke sekolah, enggak jalan kaki terus." Ucapan itu menampar perasaan Rahmah. Ia mengusap kepala putrinya. "Sari, nak, ibu ngerti. Selama ini kalian memang sering dihina. Tapi dengar ibu." "Ya." Suaranya bergetar sedikit. "Jangan pernah merasa menang cuma karena kita punya barang baru. Jangan pikir harta bikin kita lebih tinggi dari orang lain. Tetap jadi anak yang punya hati baik. Hormat sama orang. Jangan sombong." Ada ketakutan dalam suara Rahmah. Ketakutan yang sudah lama ia pendam. Ia takut perubahan kecil ini, motor, jongkok sayur, usaha baru akan mengubah jiwa keluarga mereka. Ia takut dunia luar yang keras akan merusak hati anak-anaknya. Daryat menoleh. Rautnya mengeras sedikit. Sejak beberapa waktu terakhir, luka-luka dalam hatinya dibentuk oleh penghinaan tetangga, cibiran karena kemiskinan, dan bisikan iri masyarakat telah membuatnya berubah. Laki-laki yang dulu ramah, suka menyapa, selalu tersenyum, kini mulai berbeda. Senyumnya jarang muncul. Sapaan hangat kepada tetangga pun menghilang. Semua itu karena satu hal. Ia capek dihina. Tetangga yang dulu ia bantu tidak pernah sekalipun menghargainya. Teman-teman lamanya hanya muncul saat membutuhkan tenaga atau bantuan. Dengan upah yang tidak sebanding. Mereka anggap itu lebih dari cukup. Dan kini ketika ia mulai bangkit, mereka memandang dengan sinis akan berkata, "Ah, paling juga sebentar. Ah, paling juga ini dan itu." Rahmah memperhatikan suaminya dari samping. Ia tahu, ia mengenal perubahan itu. Tapi ia tidak punya cukup keberanian untuk menegur. Tidak sekarang. Tidak saat semangat suaminya sedang berusaha menyala lagi. "Udah, Mah," ujar Daryat dengan suara datar. "Yang penting sekarang, kita nggak akan diinjek-injek orang lagi." Kalimat itu membuat udara di sekitar mereka terasa berat.
namun tidak ada yang merespons. Sari kembali memeluk motor itu seolah memeluk masa depan cerah. Rahmah tersenyum tipis, meski hatinya campur aduk. Ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, semoga semua ini bukan awal dari bencana baru. Semoga semua ini benar-benar membawa kami menuju kebaikan." Rahmah berdiri di halaman bersama dengan Irma, putri keduanya, menatap punggung Daryat dan Sari yang menghilang di tikungan. "Rahmah, si Daryat pinjam motor siapa? Ngapain sih? Emang kalau rusak bisa ganti? Biasanya juga jalan kaki." Celetuk seorang wanita yang entah muncul dari alam mana. Mulut wanita itu pedas dan tajam. Padahal kalau bagi orang waras, dia bukan siapa-siapa dan tidak akan merugikan ia juga jika Daryat mendapatkan musibah. Tapi ini, gayanya sudah seperti orang tua yang sedang menegur anaknya. "Iya Rahmah, suami kamu itu lagi tidak waras. Harusnya kamu itu ingatkan dia. Awas ya, kalau sampai dia berbuat tidak baik di kampung ini, kami usir." Tidak peduli dengan ketua RT ataupun RW. Timpal wanita yang satu lagi. "Maaf ibu-ibu, kalau boleh saya sarankan, lebih baik kalian pulang. Kerjaan pasti masih numpukan di rumah, masalah keluarga saya. Biar saya yang urus. Kasihan kalian terlalu capek." Jawab Rahman balik ngejek. Seketika kedua wajah wanita itu merah padam, entah malu atau marah. Yang pasti keduanya tampak kesal, pergi meninggalkan Rahmah dan Irma. Nah, itu dia untuk cerita hari ini. Gimana? Bikin penasaran kan kelanjutannya? Makanya jangan sampai ketinggalan episode berikutnya ya. Akhir kata aku Dewi Samet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.